Lalu pertanyaannya begini, Kang Kang Hendra, ketika lembaga survei yang ada itu lebih banyak merilis hasil survei pesanan dalam tanda kutip, pertanyaannya adalah siapa kalau tadi misalkan ingin membangun brandnya Anies Baswedan ini, ketika lembaga survei banyak dibeli, kasarnya begitu. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan gitu? Kang Hendra dulu. Oh, saya dulu. Ya. Jadi survei ini 4 gulipat. Siapa yang dapat, siapa yang bayar. Iya. Nah, kalau yang bayarnya rada besar ya, nanti tentu ada katrol. Iya. Katrolnya saya nggak mau ngomong secara detail ya, saya juga ada agak paham statistik ya. Jadi kalau konteks tokoh kita ini di survei hadir terus, bisa aja tokoh kita ini di survei yang lain tidak dihadirkan. Jadi misalnya contoh kecil di dalam tulisan saya adalah yang selalu diunggulkan oleh para lembaga survei, jika pemilu presiden hari ini dilakukan, maka yang keluar bukan siapa lagi kalau bukan tokoh kita. Nah, itu kadang-kadang disumputkan kata bahasa Sunda, karena ini dulu yang dinaikin. Katrol itu tadi. Nah, lalu bagaimana kejujurannya kalau lembaga survei sudah bisa di alas kuehnya, ditakar angkanya? Itu kembalikan kepada moralitasnya dia. Ya. Karena ada seorang tokoh bilang kalau misalnya berulang-ulang terus kebohongan diungkap, maka akan menjadi benar. Nah, maka di dalam Islam selalu bilang kan, berkata baiklah, jika tidak lebih baik diam. Nah, di toko ini yang dikatakan ya dia sampaikan seadanya. Jika dia diserang ya dia tidak melawan lagi, biarin aja. Karena orang yang menyerang dalam konteks sosmed itu biasanya ketika si tokoh yang diserang itu mereplay, wah dia akan gembira. Jadi ditahan aja, lihat kenyataannya dan rakyat tetap akan memilih yang benar-benar menjadi pujaannya. Tapi konteks nanti mengenai delok hukum, bagi saya itu mungkin baru sebatas kejahatan intelektual. Nah, kejahatan intelektual kan harus dibarengi dengan keyakinan bahwa dia melakukan kejahatan secara crime atau tidak. Nah, lalu kalau misalnya kejahatan intelektual dibarengi dengan kebohongan, yang sebenarnya mungkin bisa masuk di pasal di Undang-Undang ITE mungkin. Karena kebohongan, karena kebohongan dia kan melakukan kebohongan lalu diekspos, dianggap aja bagian dari bukan setting, malah grand design untuk menciptakan bahwa ini loh tokoh penting, padahal itu bohong. Lalu kenyataan di lapangan sama sekali minus misalnya. Nah, saya melihat mungkin ya sarannya adalah lembaga-lembaga survei ini jujurlah gitu. Jujur, kan betapa senang kalau jujur itu. Kalah menang jujur itu senang banget loh. Karena kalau sebagai tim nanti misalnya tim sukses segala macam, kalah menang tetap dibayar kan kalau masalah. Jadi harus jujur aja. Itu aja bahasanya. Kira-kira gitu. Dengan banyaknya hasil survei yang dirilis, tadi pesanan-pesanan, publik bagaimana harus memilih? Atau begini pertanyaan begini, tepatnya apakah publik akan lebih percaya ke situ, ataukah akan lebih percaya kepada tadi sebenarnya bangunan reputasi, brand reputation-nya tokoh kita ini, gitu? Ya, anatominya seperti ini. Publik itu akan dijejali tokoh-tokoh yang nanti akan bertarung di Pilpres katakan 2024. Publik ini ada dua kemungkinan. Publik yang utuh, publik yang fanatik, dan publik yang ngambang. Nah, terjadi ketika masa kampanye, bahkan nanti terbukti diyakinkan siapa tokoh yang sebenarnya di debat. Nah, ini udah masuk substansi sebenarnya. Substansi Pilpres. Tapi biasanya masyarakat kita pertama sosmed yang mempengaruhi. Tapi yang kedua, jangan salah, masyarakat kita sudah cerdas juga. Terus ada generasi yang I don't care. Saya nggak peduli mau presidennya siapa. Tapi jangan ganggu dunia saya. Misalnya kaum rebahan. Kaum rebahan ini kan kaum yang jempol. Apa aja jadi gitu kan. Itu yang harus dipikirkan. Nah, ini tugasnya para panitia, katakanlah pelaksana penyelenggara election itu harus jujur, disampaikan jujur. Judulnya tidak curang lah. Kalau curang bencana akan datang. Gitu. Kang Ipul, kita kembali ke tokoh kita ini ya. Dengan cara dia merespon gempuran-gempuran dengan bahasa-bahasa yang lebih tertata, ada aspek intelektualitas di situnya, kemudian juga dengan tenang gitu loh. Pertanyaannya dari perspektif psikologi nih Kang Ipul, karena beliau basis kompetisi psikologi. Secara psikologi politik gitu loh. Itu karakter seperti apa sih kalau digambarkan gitu? Ya, kalau sebetulnya kan begini, kalau melihat dari proses pergantian presiden, masa presiden yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan selalu ada nuansa perbedaan yang cukup mencolok.
Kayaknya kalau tadi saya menggunakan istilahnya tesis antitesis. Nah, begitu pula dengan yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi dengan Pak Jokowi hari ini, maka masyarakat tentu saya yakin membutuhkan, menginginkan siapapun, apakah dia yang kemarin pro Jokowi atau tidak sekalipun, saya yakin dia menginginkan perubahan yang lebih berbeda jauh. Nah, sosok Pak Anies Baswedan saya kira ini sosok yang paling tepat, yang menggambarkan perbedaan itu. Kalau yang sebelumnya barangkali bicara harus pakai teks, yang ini tanpa teks. Kemudian narasinya juga yang satu terbatas, yang ini lebih meluas kemana-mana. Jadi yang sosok Pak Anies Baswedan menurut saya, terlepas dari saya sebagai salah satu relawan dari pemenangan Anies Baswedan, ini adalah harapan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Ada keberbedaan yang cukup mencolok, tentu dengan perbedaan yang jauh lebih banyak positifnya. Ya. Nah, Kang Hendra, di Pusat Kajian Komunikasi dan Politik yang Kang Hendra pimpin ini, bagaimana Kang Hendra melihatnya dari bakal calon lah presiden ini dari setiap masing-masing yang atau minimal dari mencalonkan diri lah ya, Gus Muhaimin, terus kemudian Erlangga Hartarto dan yang lainnya, masing-masing secara karakter bagaimana itu Kang Hendra melihatnya? Atau saya tambahin lagi nih, kira-kira yang terkuat nih yang bakal menjadi pesaing Anies nih, siapa? Ya sebenarnya yang punya partai besar, yang punya partai besar, nah itu kan. Lalu tokoh kita ini sebenarnya saya rasa kalau tadi Kang Saiful bilang bahwa presiden sebelumnya dengan teks atau tanpa teks, bahkan dengan selanjutnya harus bicara yang antitesa. Nah, saya melihat di tokoh kita ini fokus orangnya, fokus pada konteks masalah yang dibicarakan. Bukan hal yang malah mengkaburkan masalah. Misalnya contoh kecil lah, kalau ngomong seperti ini aktualitas faktualnya ada, lalu tidak bicara janji. Nah, itu yang penting tuh. Karena janji itu penting, meroket dan tidak meroket gitu kan masalahnya. Lalu ada juga yang misalnya, tadi kan pertanyaan yang intinya adalah tokoh-tokohnya siapa kira-kira. Yang punya partai itu, yang kedua, yang pemimpin-pemimpin kepala daerah. Yang sangat pangseng tahu kan? Apa tuh? Sangat punya ambisi besar. Baik itu tokoh yang kepala daerah maupun sedang menjabat menteri. Dan tentu ada juga ketua partai misalnya. Punya ambisi-ambisi, mimpi-mimpi. Mimpi di siang bolong atau mimpi yang memang dia niat menyelamatkan diri, itu baru bisa kita analisa. Kalau sekarang kalau meraba-raba ya saya khawatir juga nih partai-partai ini bersekongkol untuk menjegal tokoh kita. Jadi jangan buka rahasia dulu. Iya, gitu. Karena gini, ada tokoh yang nanti dulu dianggap akan berbahaya sampai detik masa pendaftaran dia nggak dapat kursi. Untuk kendaraannya. Kembali lagi, saya akan menyatakan bahwa tokoh kita ini akan jadi rebutan. Jadi insya Allah, ya tadi saya antarkan, mungkin kendaraannya banyak nanti. Yang paling berminat siapa? Yang jelas ya, udah banyak sebenarnya. Dia pendiri Ormas. Nasdem sekarang jadi partai. Terus kandidat-kandidat lain misalnya yang ini akan terus mendukung beliau. Tapi dia yakinkan dulu, karena dia kan memang ngomong di Jakarta, tapi membumi di Nusantara gitu kan. Sekarang pun kelihatan riak-riaknya. Tiba-tiba relawan mana, relawan muncul. Itu luar biasa itu. Itu kan satu animo penting bagi publik, bagi masyarakat yang menuju pemimpin baru, menuju pemimpin yang amanah, menuju harapan dan kenyataan bahwa Indonesia menuju nilai dan martabat tinggi. Berarti gongnya nunggu Kang Ipul, ini sebagai closing statement Kang Ipul. Bagaimana Kang Ipul melihat dari sisi, kan ini kan inisiator, kan? Komandan. Ya kan? Bagaimana Kang Ipul melihat di lapangan ya, masyarakat gitu, responnya? Wah, itu luar biasa sekali, Kang. Jadi, saya hampir tiap hari itu mendapatkan SMS. Kalau nggak saya, tim saya, itu orang-orang yang pengen gabung. Ada beberapa kelompok relawan yang dibuka secara grup WhatsApp secara terbuka, Kang. Itu ternyata itu membludak, karena yang saya tahu, itu tidak ada satupun relawan Anies Baswedan yang disetting oleh Pak Anies sendiri. Itu semua muncul secara inisiatif pribadi masing-masing, kelompok masing-masing, termasuk komandan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.